Deka Sport. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Video kali ini saya akan review salah satu buah raket terbaru dari Haiqua dan juga raket lain dari Haiqua. Nah, ini adalah raket yang mau kita review adalah Arzenic BM7. Arzenic BM7. Kemudian nanti pembandingnya saya akan pilihkan Lightning. Ini Blue Lightning. Blue Lightning ini adalah special edition ulang tahun ke-30 dari Haiqua. Kemudian saya juga pilihkan satu pembanding yaitu Haiqua juga, yaitu Fighter Pro Z9. Nah, ini saya pilih karena memang memiliki bentuk dan model yang mirip dengan Arzenic BM7. Oke, kita langsung mulai ke spesifikasinya. Ini adalah Haiqua, kemudian serinya adalah Arzenic BM, di mana tersedia dengan dua tipe, yaitu offense atau menyerang dan defense. Nah, untuk yang offense ini adalah yang color, kemudian untuk yang defense itu adalah yang white. Nah, setiap masing-masing seri itu juga punya 3 varian flexibility. Ada yang flexible, medium, dan juga stiff. Nah, masing-masing sudah ada. Kalian kalau pengen lebih lengkap detail per masing-masing pembagiannya bisa kalian cek di video unboxing. Video unboxing ada di link deskripsi di bawah atau di card di atas. Oke, kemudian untuk made in-nya jelas. Haiqua itu made in Indonesia. Ini adalah brand asli dari Indonesia dan dia juga pakai SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, harganya berapa dan dapatnya apa aja? Harganya per September 2024, kalau kalian cek di official store-nya Haiqua, maka harganya adalah 479. Kalian akan dapat apa? Nah, ini bonusnya adalah tas raket 2R. Nah, 2 rail slating. 2 rail slating, dalamnya ini yang satu, kemudian yang satunya seperti apa? Oke, belum ada thermoguard-nya ya, tapi ya wajar lah ya, ini kan bonusan. Kemudian kalian akan dapat apa lagi? Tentunya kalian akan dapat senar ISO 66. Kemudian juga dapat towel grip. Nah, grip. Bukan cuma itu, kalian juga dapat kaos Haiqua. Kaosnya ya inilah, lumayan ya, keren. Untuk size-nya kalian coba cek aja ke tokonya apakah ada size yang kalian inginkan. Kebetulan saya dapat size ukuran saya, size M. Lanjut kita ke materialnya. Materialnya full carbon graphite. Jadi pakai carbon graphite. Kemudian fleksibelnya ini yang BM7 ya, yang BM7 itu fleksibel. Kalau yang BM8 itu medium, kalau yang BM9 itu stiff. Ini fleksibel, kalian lihat gak? Tuh, melengkung banget ya. Tuh, melengkung banget. Beda sama si Fighter Pro Z ini yang stiff nih. Nah, ini yang stiff. Ada tulisannya di sini stiff. Coba kita lihat. Kalau yang ini dengan tenaga yang kurang lebih sama, tidak terlalu melendut ya. Oke. Kita balik lagi ke si Arzenic BM7 ini. Dia beratnya itu di 80 sampai 85 gram, artinya 4U. Kemudian panjangnya 675 atau long type, ini standar raket ya, 675. Kemudian balance point-nya di 290 sampai 300 mm, artinya dia head heavy, berat di kepala. Artinya emang untuk gedor, tukang gebuk. Kemudian maksimum tensionnya 33 pounds, itu biasanya standarnya Haiqua rata-rata di 33 pounds. Kemudian grommetnya ada 72. Lanjut lagi, kita lanjut dengan perbandingannya dengan si Blue Lightning atau Lightning Blue ini. Nah, ini yang signifikan memang perbedaannya nomor satu di frame. Kalian bisa lihat bentuk framenya bahwa yang Arzenic BM7 itu tipe box, bener-bener kotak ya. Ini kotak, sama dengan Fighter Pro Z kotak. Sementara kalau untuk yang Haiqua Lightning Blue ini
Ini tidak terlalu kotak, ini raket-raket normal lah. Ini malah cenderung lebih ini ya, pipih ya. Ini cenderung lebih pipih. Penampangnya lebar di sini tapi dari depan pipih. Kemudian yang berbeda lagi adalah di sisi shaftnya. Shaftnya dimana ini shaft normal lah 7 mm. Kalau ini lebih tipis lagi shaftnya, ini mungkin 6,8 mm. Biasanya selisih 2 mm. Nah ini yang Blue Lightning. Kemudian sisanya sama kalau untuk yang Fighter Pro Z dan Blue Lightning. Nah yang beda dari si terbaru Arzenic BM7 ini adalah di grometsnya, dimana grometsnya dia sangat bagus. Dia pakai grometsnya adalah yang warna bening ya, putih bening. Di bagian bawah dan atas ada satu, di bagian bawah ada banyak, 1, 2, 3, 4, ada 8. Dan ini U tipenya yang di bawah, ini untuk mengamankan si senar raket supaya tidak mudah putus yang di bagian bawah. Saya sudah tes di lapangan, raket-raket ini semua sudah saya tes. Tapi saya disclaimer dulu bahwa saya bukan pemain profesional, saya pemain otodidak. Dan saya nggak jago-jago amat, biasa-biasa aja. Sama seperti teman-teman yang ada di sini mungkin pemainnya biasa-biasa aja. Dibilang pemula banget nggak juga. Saya juga udah pernah latihan di NHC ya, Norway Hobbies Club, kemudian beberapa kali ikut turnamen juga, walaupun nggak juara-juara ya, paling banter juara 3. Tapi itu mudah-mudahan bisa mewakili situasi teman-teman. Jadi kalau yang pemula banget nggak juga sih. Kalau yang pemula banget kan baru banget belajar mukul. Kalau dibilang pro, teknik saya juga masih banyak yang salah, cara mukulnya, cara megangnya itu masih banyak yang salah. Meskipun tahu yang betul seperti apa, tapi begitu kita mau praktek itu susah ternyata. Karena memang kita tidak terlatih dari kecil untuk melakukan gerakan itu. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan performance atau feeling yang saya rasakan. Dari tampilannya dulu deh. Dari tampilannya dulu, jelas Arzenic ini lebih bagus di antara semuanya. Makanya saya kasih nilai very good. Kalau kalian lihat review saya di Fighter Pro Z, saya bilang, ini seandainya grometnya lebih bagus daripada ini, nggak gromet biasa, saya akan kasih nilai very good. Dan benar, dulu saya kasih nilai good yang ini, sekarang Arzenic BM7 ini, saya kasih nilai very good. Nah, bagus ya. Kemudian finishing glossy-nya juga keren, bagus, rapi. Saya seneng, rapi banget. Haikua tuh kalau yang glossy memang relatif lebih rapi daripada yang dog. Oke, ini saya nggak tahu nih, Haikua ngeganti ini karena rekomendasi dari saya atau memang pengen beda aja sih. Oke, lanjut lagi kita ke smash. Bagaimana dengan smashnya? Jadi raket ini adalah raket yang sensasinya berat. Begitu saya tes baik untuk smash maupun untuk latihan di tembok ya, tembokan, ini berasa banget beratnya, sensasi beratnya berasa, baik itu Fighter Pro Z maupun PM7, meskipun 4U tapi ada sensasi beratnya. Berbeda dengan ini 4U tapi dengan balance point yang lebih rendah, dia adalah even balance ya. Ini terasa lebih ringan sensasinya. Tambah lagi nih ada aerodinamisnya karena lebih tipis penampangnya. Nah ini dengan penampang yang besar artinya ada hambatan udaranya besar dan juga frame-nya lebih, shaft-nya juga lebih tebal dibanding dengan Lightning Blue. Dia relatively sensasinya lebih terasa sedikit lebih berat. Nah raket-raket yang terasa berat itu akan enak untuk smash dan bener power smash-nya oke banget, very good. Kemudian untuk lob juga very good. Kenapa? Karena ini raket-raket berat itu kalau untuk stroke-stroke panjang bolanya kan jauh ya, dateng kitanya udah siap duluan, kita ngayun panjang, kita pukul der. Itu memang relatively enak. Jadi memang untuk smash maupun lob dua raket ini very good. Tapi dengan catatan gini ya, ini kan raket sensasinya berat. Sensasi berat artinya bandingin kamu pegang martil sama kamu pegang sapu gitu. Kalau martil, ngayunnya itu start awalnya pas pertama kali itu akan berat. Tapi ketika udah ngayun, momentumnya akan enak, akan lebih kencang. Berbeda dengan sapu, startnya normal, sampai akhir normal terus feelingnya. Jadi gitu, rumus momentum masih ingat ya. Momentum itu adalah kecepatan dikali massa. Jadi kalau sensasinya berat, kecepatannya sama, maka hasil momentumnya lebih besar.
Kemudian untuk drive bagaimana? Untuk drive sebenarnya masih oke ya, masih very good. Cuma nanti dengan catatan, yang ini dengan catatan very good, dengan catatan kamu kena di sweet spot. Nah, kemudian bagaimana dengan kontrolnya? Untuk kontrolnya ini yang Arzenic BM7 saya bilang good sih. Lebih enak sebenarnya untuk kontrol adalah yang Fighter Pro Z atau yang Blue Lightning. Kenapa? Sebenarnya karena saya pilihnya yang fleksibel. Dimana raket fleksibel itu memang ada gangguan sedikit ya saat kita pukul itu dari si flexibility-nya. Raket stiff itu relatif lebih enak buat kontrol. Raket-raket yang lebih kaku. Artinya kalau kamu pengen kontrolnya enak juga, itu pilihlah yang BM8 atau BM9, which is itu medium atau stiff untuk shaft-nya. Jadi itu perbedaan utamanya. Kemudian untuk defense bagaimana? Ini sangat terasa ketika kita tes tembokan. Saya sangat merasakan ketika saya tes tembokan, di mana Arzenic BM7 itu ketika untuk tembokan itu untuk latihan defense kan ya terutama. Ini berasa seperti sweet spotnya lebih kecil. Jadi harus pas banget di sini nih baru dapat enaknya. Kalau di pinggir-pinggir dikit ini kayak agak kurang pas. Jadi sweet spotnya terasa lebih kecil, mungkin efek dari si bentuknya yang kotak ini. Nah, sama halnya dengan yang Fighter Pro Z. Ini untuk defense juga agak sulit untuk defense. Selain dia berat, juga efek dari sweet spotnya terasa lebih kecil karena ini kotak banget, jadi jagain banget sweet spotnya terasa lebih sempit aja. Jadi untuk defense-nya memang not okay ya. But it's okay, itulah yang namanya raket, tidak ada kesempurnaan. Jadi ada namanya trade off atau pengorbanan. Kalau kamu mau ngejar power untuk smash, biasanya akan kalah di defense-nya untuk speed-nya. Seperti itu. Kalau raket sempurna banget enggak juga sih, karena pasti ada konsekuensi. Tadi ya, berat berbanding terbalik dengan speed, power berbanding terbalik dengan speed. Ya, jadi overall seperti itu. Nah, kalau untuk tampilan dengan Lightning Blue tadi, ini lebih bagus ya. Yang belum kita bahas tadi smash-nya, di mana Blue Lightning ini atau Lightning Blue ini untuk smash agak sedikit ampang karena memang dia even balance bukan head heavy. Jadi ketika smash powernya nggak terlalu keluar, tapi masih oke sih, masih oke. Untuk smash masih oke. Cuma ketika kamu butuh gedor terus atau kamu butuh smash terus, ini bukan pilihan sih. Raket Blue Lightning ini bukan pilihan. Mungkin kamu akan lebih milih ke si Fighter Pro Z atau Arzenic BM7. Dan saya kalau boleh rekomendasi, lebih baik kalian beli yang BM8 atau 9. Paling oke sih lah BM8 ya, yang medium. Jadi pas lah, nggak terlalu berat. Karena kalau yang BM9 itu stiff, ya artinya kamu harus butuh power yang sangat kuat dari tanganmu. Nah seperti ini nih. Ini kebetulan teman saya juga tukang gebuk, dia cobain raket ini dan dia bilang, wah enak banget sini, kaku, keras dia bilang. Oke, jadi kesimpulannya Arzenic BM7 ini raket power, sangat setuju ini raket power, dan juga ini adalah raket dengan frame yang cukup menarik, yaitu box, kotak, dan juga tampilan yang bagus. Harganya juga lumayan terjangkau, artinya dengan harga di bawah 500.000 kalian dapat starting packs raket beserta baju, beserta senar, grip, dan juga tas. Jadi udah siap ke lapangan, tinggal modal celana sama sepatu. Rekomendasi, siapa yang saya rekomendasikan untuk pakai raket ini? Tentunya adalah pemain-pemain di level ya intermediate oke, sampai beginner pun sebenarnya oke, tapi beginnernya adalah beginner yang punya power, artinya secara fisik memang kamu punya kekuatan di bagian tanganmu. Nah, kalau powermu kecil, misalnya terlalu merasa berat, kalau raket-raket yang berat, saya tidak rekomendasi. Jadi lebih ke pemula yang strong gitu ya, atau pemain intermediate. Kenapa pemain intermediate cocok? Karena dia sweet spotnya agak sedikit kecil rasanya, jadi harus pas kena di tengah. Kalau pemain intermediate harusnya udah bisa.
Kemudian untuk pemain advance malah oke banget nih. Kalau pemain advance yang powernya udah gede, ini kalian bisa pakai ini. Defense-nya pasti nggak not oke lagi, defense-nya pasti tetap masih oke. Jadi kalau pemain advance yang udah pro ya pakai ini, rasanya malah cocok banget. Cocok banget apalagi kalau kamu suka yang stiff, ambil BM9. Oke, mungkin itu dulu review dari saya terkait Arzenix Haiqua BM7. Kalau kalian tertarik untuk beli ini, kalian bisa langsung kunjungi saja official store-nya Haiqua, ada di Shopee, Tokopedia, dan atau di beberapa Gorgor itu ada Gorgor yang punyanya Haiqua, biasanya juga jual raketnya, kalian bisa coba kontak ke sana. Oke, thank you sudah nonton, semoga bermanfaat. See you. Dah.